Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Karimah dari kelas D1 PGMI. Yuk kita belajar bersama, tonton terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Karimah dari kelas D1 PGMI. Nah, pada mata kuliah perencanaan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menerapkan konsep moderasi beragama dalam perencanaan pembelajaran berdiferensiasi di mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, PKN, IPA, dan IPS di MI atau SD. Nah, sebelum lanjut ke materi pembelajaran, apakah teman-teman semua sudah siap untuk belajar bersama? Jika sudah siap, mari kita mulai. Oke. Pada menu utama kali ini ada 4 subbab materi pembelajaran. Nah, yang pertama kita akan masuk ke perencanaan pembelajaran. Nah, dalam perencanaan pembelajaran kita harus tahu dulu nih pengertian dari belajar. Apa sih itu belajar? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis atau bahasa, belajar memiliki arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Nah, sedangkan secara terminologis atau secara istilah, belajar merupakan usaha untuk memperoleh pengetahuan melalui proses adaptasi, pengalaman, dan informasi yang telah didapat atau penemuan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, proses belajar ini adalah usaha untuk memperoleh informasi dari yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, yang kedua, kita akan masuk ke dalam subbab cara menguasai konsep dasar belajar. Nah, menurut Gagna dalam bukunya The Condition of Learning pada tahun 1977, sebagaimana dikutip oleh Purwanto, belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan tersebut terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Nah, jadi maksudnya yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Contohnya kita tidak bisa berhitung. Nah, karena kita melalui proses latihan atau belajar, maka kita bisa berhitung. Kemudian, cara menguasai konsep dasar belajar itu ada beberapa cara. Pertama, kita harus tahu dulu nih, gaya belajar kita itu seperti apa. Nah, ada 3 macam gaya belajar, yaitu ada gaya belajar auditori, visual, dan juga kinestetik. Yang kedua, kita juga harus menentukan tujuan belajar. Tujuan kita untuk belajar itu apa? Semisal kita belajar untuk meningkatkan kemampuan pemahaman belajar kita, supaya yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Kemudian setelah menentukan tujuan belajar, kita bisa membuat jadwal belajar. Nah, contohnya hari Senin kita mau belajar matematika 1 jam. Kemudian hari Selasa kita mau belajar bahasa Indonesia. Nah, dengan membuat jadwal belajar ini, kita bisa belajar secara konsisten dan juga teratur. Nah, setelah itu kita juga bisa menentukan strategi belajar yang efektif untuk kita terapkan. Semisal kita tertarik menggunakan strategi belajar menggunakan kuis. Nah, setelah itu kita juga harus tahu sumber belajar yang kita gunakan itu dari mana. Semisal kita menggunakan sumber belajar dari buku-buku, buku edukasi, atau bisa juga dari video-video edukasi. Nah, kemudian kita juga tidak lupa untuk berlatih supaya tahu kemampuan kita ini sudah sejauh mana. Semisal berlatih menjawab soal atau menjawab kuis. Nah, setelah kita berlatih, kita juga bisa berdiskusi bersama teman-teman. Kita saling bertukar pikiran. Semisal yang kita tidak tahu, kemudian teman yang tahu itu ikut menjelaskan. Setelah itu, kita juga bisa menggunakan bantuan tutor atau guru. Bisa didampingi, kita bisa
mengikuti kegiatan les di luar kegiatan sekolah, supaya pemahaman kita juga bisa berkembang. Selain itu, yang tidak kalah penting, kita juga harus memiliki motivasi belajar supaya kita tidak mudah merasa bosan dan mudah menyerah karena kita sudah memiliki motivasi belajar. Nah, setelah itu kita masuk pada bagian cara menguasai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran diferensiasi, guru itu harus memahami kondisi dan kebutuhan siswa tanpa harus mendiskriminasinya, baik itu kekurangan fisik maupun rohani. Nah, diferensiasi ini artinya perbedaan. Setiap siswa itu memiliki perbedaan kognitif dan perbedaan yang lainnya. Jadi, guru harus memahami kondisi itu sehingga bisa menerapkan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswanya. Nah, ada 3 diferensiasi. Yang pertama yaitu diferensiasi konten. Nah, pada diferensiasi ini, pembelajaran mengacu pada materi yang diajarkan kepada peserta didik dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar mereka, sehingga nantinya guru akan mengetahui di mana letak minat dari peserta didik. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, di mana pembelajaran mengacu pada cara peserta didik menafsirkan atau melalui kegiatan yang disesuaikan dengan tingkat kompleksitas, tantangan, dan dukungan yang berbeda. Jadi kita sebagai guru tahu sudah sampai mana pemahaman siswanya. Kemudian yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Nah, di mana proses pembelajaran ini akan mencerminkan pemahaman peserta didik tentang tujuan pembelajaran melalui hasil karya atau kinerja yang disajikan kepada guru. Nah, yang terakhir yaitu kita masuk pada bagian penerapan perencanaan pembelajaran. Nah, dalam menerapkan perencanaan pembelajaran terdapat moderasi beragama, di mana kita harus memahaminya sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrim yang berlebihan, fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama. Jadi dalam moderasi beragama ini tidak hanya dalam hal keyakinan saja, tetapi juga dalam hal menghargai perbedaan budaya, suku, dan perbedaan lainnya. Oke, materi hari ini sudah selesai. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari ulang materi yang telah disampaikan, nanti bisa klik link di bawah. Klik link di deskripsi box ya. Semoga ilmu yang disampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.